Tapi kalau dari teamworknya udah bermasalah, susah buat nyari ide. Susah ya. Apa nih, semua mahasiswa bisa ikut PKM asal satu punya niat. Itu kita kayak ya udahlah, udah pasrah gitu. Udah nggak tahu nih kalau lolos ya alhamdulillah, kalau misalkan enggak ya udah nggak tahu. Kita juga tiba-tiba dikabarin lolos. Ada kayak gitu. Jadi kita punya ide tapi kita nggak tahu nih Nggak cara tahu bikinnya bikinnya gimana, gimana. ingredient apa. Halo semuanya, jadi di sini kita sedang berada di Stuboy, suara berkelas mahasiswa. Jadi di sini kita kedatangan dua narasumber hebat kita, yaitu dari tim yang lolos pendanaan pada program kreativitas mahasiswa yang diadakan oleh Belmawa pada tahun 2025. Jadi di sini kita ada Kak Salsa dan ada Kak Fasya. Betul sekali. Jadi di sini ada Kak Salsa dari jurusan Pendidikan IPA, ya betul ya Kak ya? Dari angkatan 2023. Dan Kak Salsa ini merupakan ketua dari kelompok PKM-nya ya Kak ya. Iya. Dan kedua kita ada Kak Fasya, yaitu dari jurusan Pendidikan Biologi ya Kak, dan angkatan 2023 juga. Betul. Nah, Kak Fasya ini adalah salah satu anggota dari PKM yang lolos pada tahun 2025. Seperti itu ya Kak ya? Iya, betul. Oke. Jadi, di sini tuh kita mau nanya-nanya nih kepada Kak Fasya dan Kak Salsa ya untuk mengupas-ngupas PKM itu apa sih? Bagaimana caranya gitu ya. Oke, sebelum mulai, paling kakak akhir-akhir ini kesibukannya lagi apa sih Kak? Ya, kesibukan kita ya. Kuliah aja sih. Kuliah aja? Kuliah. Atau mungkin ikut UKM, komunitas? Udah enggak ya, udah enggak. sibuk Karena memang skripsi. sudah semester 6 gitu ya. Oke. Udah makan Kak? Udah. Supaya nggak nervous gitu ya. Iya, lanjut aja. Oke, Stool Lovers, jadi kita mau mulai nih. Jadi untuk Stool Lovers boleh siapin cemilan ataupun minuman sembari mendengar untuk mengupas PKM itu apa atau bagaimana ya, gitu teman-teman. Kita langsung mulai aja kali ya Kak ya. Boleh. Oke, boleh nih. Boleh Kak Salsa ataupun Kak Fasya menjelaskan sebenarnya PKM itu apa sih Kak? Gitu. Mungkin dari saya, kalau PKM itu merupakan program kreativitas mahasiswa kayak gitu yang diadakan oleh Kemendikbudristek. Nah, tujuannya itu menjadi wadah buat mahasiswa buat berinovasi dan juga memiliki prestasi kayak gitu. Gitu. Jadi membuat proposal gitu. Iya. Oke. Berarti kan kalau yang aku dengar dan aku tahu gitu ya, PKM tuh ada beberapa skema gitu Kak. Iya, benar banget. Kira-kira itu ada apa aja sih Kak ya? Kalau untuk skema PKM itu ya ada 10 sebetulnya, totalnya ada 10 skema, tapi dia dibagi menjadi dua skema, di mana yang satu skema itu untuk khusus pendanaan dia ada 8 bidang, yang duanya lagi itu khusus untuk insentif. Jadi perbedaannya apa dari yang pendanaan sama yang insentif? Kalau yang pendanaan kita dapat uang nih, nah nanti uangnya itu kita buat menjalankan program. Tapi kalau yang untuk insentif kita dikasih pendanaan, dikasih uang, tapi uang itu nggak kita gunakan untuk program, tapi digunakan untuk keperluan tim. Seperti kalau contohnya AI, artikel ilmiah, ataupun GFT, dia bisa kita gunakan buat publish artikel. Publish artikel berarti itu mencakup di RAB dari proposal itu ya? Oke, gitu. Menurut kakak nih, kan PKM itu tadi pasti ya bikin proposal, bikin RAB segala macam ya. Dan itu mungkin bikin mahasiswa jadi lebih bingung lagi. Iya. Jadi menurut kakak-kakak, kenapa sih kita harus ikut PKM gitu? Kenapa? Jawab. Kenapa harus ikut PKM? Ya tadi tujuannya untuk gitu menjadi wadah gitu kan, wadah bagi mahasiswa untuk berinovasi kayak gitu. Karena di sini PKM itu punya banyak manfaat kayak gitu buat kita, bisa menjadi ajang juga ya, ajang buat kita berprestasi kayak gitu, menambah CV kayak gitu. Tadi benar ya kata Fasya gitu ya, PKM itu buat nambah CV, salah satunya selain buat nambah CV juga kita melatih cara kita buat meneliti gitu, jadi peneliti muda gitu. Dimana nantinya juga pas skripsi itu kita dituntut untuk penelitian kan, untuk menyusun skripsi. Jadi dari PKM ini kita tuh udah dilatih gimana sih tata cara kepenulisan yang baik dan benar itu seperti apa gitu. Oh iya, betul Melatih sekali juga ya. sih sebenarnya. Karena kan di proposal ini juga kan ada metopen ya, ada metopennya di dalam isinya gitu, dan di skripsi juga ada metopen-metopennya yang pasti pas kita ikut skripsi gitu, jadi nggak terlalu deg gitu ya. Iya, udah tahu gitu dasar-dasarnya. Oh, penulisan yang benar seperti apa. Betul banget. Iya, kan tadi kakak sudah menyebutkan bahwa
mahasiswa bisa ikut gitu ya. Tapi kata kakak-kakak, menurut kakak-kakak atau yang kakak tahu itu yang bisa ikut PKM tuh mahasiswa yang seperti apa sih Kak? Gitu. Sebenarnya kalau untuk spesifikasi buat mahasiswa seperti apanya ya, semua mahasiswa bisa ikut PKM asal satu punya niat. Niat ya. Niat dulu itu. Kalau kita udah punya niat, apapun bakalan kita jalanin kan. Maksudnya kayak sesusah apapun itu bakalan, kalau kita udah punya niat yang kuat, pasti bakalan dijalanin dilakuin. Terus kalau untuk spesifikasi ya, nggak ada ya. Paling Ada. dari mahasiswa bawahnya. ini ketentuan semester. Ketentuan semester itu dari mulai semester berapa ya Kak? Kalau pengajuan PKM tuh dari semester 2 dia udah bisa. Oh dari semester 2 berarti ya. Iya semester genap. Tapi siapapun boleh kan ya Kak ya? Boleh. Boleh. Asalkan mahasiswa. Mahasiswa aktif. Iya mahasiswa Dan aktif ya? S1. Dan S1. Oh nggak boleh D3? Enggak, maksudnya nggak boleh S2. Oh nggak boleh S2, tapi kalau D3 tuh boleh ya? Boleh. Oke, boleh. Iya, sebelum kakak kenal dan ikut PKM bahkan sampai lolos pendanaan, itu kakak tahu PKM itu dari mana sih Kak? Info-infonya gitu. Oke, kalau dari saya sih sebenarnya dari grup kayak gitu kan. Oh, dari grup. Iya, dari grup. Jadi ada kegiatan PKM apa nih kayak gitu kan, didalemin kayak gitu kan. Dan akhirnya kayak tertarik dan akhirnya nyari anggota, nyari partner, info segala macem kayak gitu. Ini Kak Salsa dan Kak Fasya kenapa dia bisa nyatu gini? Karena kita tahu ya teman-teman, kita tahu bahwa Kak Fasya dan Kak Salsa ini beda jurusan, tapi bisa nyatu di PKM ini. Nah itu bagaimana sih Kak cara ketemunya itu? Duh, panjang itu ceritanya. boleh ceritain sedikit aja kali ini. Dari awalnya itu dari saya sebenarnya. Saya tuh dari pas masih semester 2 ya, itu udah sempet cari tahu terkait PKM tuh ke cutting gitu, ke kakak tingkat. PKM itu apa, gimana. Nah, tapi belum dapet tim. Saya tuh nggak punya tim waktu itu. Gitu. Nah, terus saya nyari teman-teman diajakin, belum ada yang berminat tuh, teman-teman seangkatan waktu itu belum ada yang berminat. Kita coba cari keluar gitu, ke UKM gitu kan. Kita kebetulan saya sama Fasya ini juga anggota LSIP kan. Nah, terus kita saya kontak dia, ngechat kan, kamu udah ada tim belum? Nah, dia udah dapet tim nih, dia udah dapet tim, Sudah full? Udah full. Oke, Nah, terus udah kan, oh ya udah, kalau nggak bisa, udah tuh, ya udahlah cari lagi sambil nyari. 2 hari apa 3 hari setelahnya ya? 3 hari. 3 hari setelahnya dia menghubungi saya lagi. Ini masih ada kuota nih 01 gitu kan. Nah ya udah. Ya udah langsung aja tuh ada Gas, kesempatan gitu jadi langsung gas. Iya, Itu keren sih Kak, bisa dapet kelompok yang tadinya padahal udah full ya. Iya, udah Tapi full, kan memang sudah tiba-tiba. jodohnya gitu. Jadi Iya, ketemu gitu dan alhamdulillahnya sudah lolos di pendanaannya gitu ya. Oke, lanjut kali ya. Kak Salsa sebagai ketua tim gitu ya. Bagaimana sih Kak Salsa tuh mendapatkan ide awal untuk membuat proposal ini gitu? Oke, sebenarnya ide ini balik lagi ya, tadi yang udah diajuin waktu dari kita pengajuan pas masih maba itu waktu itu, yang tim kami itu bareng sama semester berapa? Semester 5 ya? Semester 5 atau semester 6-an gitu. Nah pada saat itu mereka juga sedang sibuk PLP kan, lagi sibuk gitu PLP, terus kayak kita, aduh gimana nih, judul belum ada, tapi tim udah ada nih, udah ready gitu kan. Terus akhirnya saya tuh waktu SMA pernah sempat kepikiran, kok kayaknya ini kan terbuat dari bawang putih ya salah satu bahannya. Oh iya. Nah itu tuh pernah saya kepikiran pas waktu SMA, kayak bawang putih itu bisa loh buat antibakteri. Terus kita jadiin apa ya kira-kira gitu. Dari situ sih sebenarnya untuk menemukan idenya, terus saya akhirnya coba ajukan ke tim. Ke tim. Nah kebetulan waktu itu karena yang kakak tingkat yang ada di tim lagi pada sibuk PLP, jadi ya udah disetujuin aja lah judul itu. Mungkin entahlah males nyari yang lain atau gimana gitu, ya udah yang ada aja judulnya. Kira teman-teman approve tuh judul itu, terus ya udah kita coba ajuin. Waktu itu hanya lolos sampai fakultas. Sampai fakultas. Setelah itu nggak lolos ke univ kan, ya udah kita coba lagi deh next tahun depan. Oh tahun depan ya alhamdulillah lolos gitu ya. Alhamdulillah. Oke, tadi sih membicarakan tentang anggota-anggota kelompoknya gitu ya. Pasti di situ idenya juga pasti muncul dari anggota kelompoknya. Boleh nggak sih Kak kasih tahu anggota kelompoknya tuh siapa aja dan dari jurusan mana aja gitu? Sebetulnya banyak karena kita melakukan pergantian tim itu berkali-kali. 4 kali. 4 kali pergantian tim. Wow. Iya. Oke, terus? Oke, sampai akhirnya
yang final itu ada Herdiansah dari kimia, Oke. terus juga ada siapa? Akbar dari IPA, IPA. terus ada Azizah dari IPA. Dari IPA. Berarti ada 4 orang total. 5. Oh 5 ya? Iya. Kang Herdi, Azizah, Aziza, Akbar. Akbar, Kak Fasya dan Kak Salsa. Dan Kak Salsa di sini mengetuainya ya. Iya. Oke, boleh. Terus pastinya nih, kalau misalnya kakak sedang mengerjakan proposal gitu, pasti ada tuh struggle-struggle atau tantangan awal pada saat merancang proposal itu kak. Pasti kan kayak bingung, aduh ini harus gimana dulu, bagaimana dulu. Sedangkan kakak belum ada pada saat sebelum lulus ya, belum ada pengalaman gitu. Nah itu Iya. tuh apa aja sih kak tantangan-tantangan yang bikin pusing gitu? Tantangannya lebih ke sebenarnya kalau untuk PKM sendiri tantangan itu yang kita berat itu di ini sih di pengelolaan manajemen timnya tuh. Nah kadang tuh kita Pengelolaan manajemen. kita tuh udah bagi nih tugasnya ke tim, tapi ada aja yang nggak ngerjain, ada aja yang lama gitu tuh. Yang itu sebenarnya yang jadi hambatan. Nah tapi hambatan-hambatan tuh kita ini ya kita atasin ya kembalian lagi konsultasi ke si dosen pendamping. Ke dosen pendamping. Oh gitu. Kan pasti kakak pernah dan anggota kelompoknya juga pernah merasakan stuck gitu ya. Iya. Dan tadi juga sudah dijelaskan solusinya menghadap ke dosen pendamping. Tapi pastinya kan di setiap kelompok tuh ada aja dramanya gitu. Iya. Banyak ya. Pasti ya. Entah itu, ayo kita buat proposal sekarang. Aduh ada MK. Aduh ada kegiatan organisasi. ini. Nah. Bener banget. Nah itu tuh kira-kira cara mengatasinya gimana sih kak? Ya, sebetulnya dari ya. Mungkin ini sih kita sepakatin dulu gitu teman-teman kiranya kosong di hari apa kita kasih opsi dulu 2 hari misal di hari weekend di Sabtu Minggu atau di hari weekday nih misalnya di kapan kita kasih opsi sih gitu. Jadi dia teman-teman memilih di hari apa misal dari 5 orang yang bisa di hari Sabtu ada 3 orang berarti kan yang nggak bisa 2 orang yang 2 orang ini ya udah nggak apa-apa gitu. Jadi kita nggak menunggu tim tuh harus full gitu kumpul karena kalau misal kita menunggu tim harus kumpul susah, maksudnya kita menyesuaikan dari berbagai jurusan juga kan itu Iya betul. ada susah deh berbagai jurusan juga kita beda angkatan. Iya, karena memang kalau gak salah tuh aku sempat baca-baca juga di PKM anggota kelompoknya itu harus dari 2 angkatan yang berbeda. Iya, disarankan. untuk dua Disarankan. angkatan. Tapi sebenarnya boleh nggak sih kak seangkatan aja gitu? boleh. Tapi apakah berpengaruh ke lolos enggaknya gitu? Enggak sih itu enggak berpengaruh. Oh nggak berpengaruh. Lebih ke berpengaruh. Buat lolos itu di ke penulisan aja. Kalau penulisannya ada satu aja yang nggak sesuai. Misal dari marginnya nih nggak sesuai. Itu langsung lolos. Wah seperti itu. Iya. Tapi kan setiap membahas proposal gitu ya, apalagi kan ini sudah ada produknya gitu. Oh iya, sebelum masuk ke situ, jenis PKM kakak tuh apa sih sebenarnya? PKM kewirausahaan, PKMK. Oh PKMK. Jadi PKMK ini menjelaskan tentang apa tuh kak? Proposalnya tentang apa? Nih, jadi PKMK yang kita ajuin tahun kemarin itu kita bikin lotion dari bahan bakunya itu dari bawang putih, serat dan juga daun mint. Nah kita mix ketiga bahan itu jadi satu, terus kita jadikan lotion seperti Di sini ada sampelnya ya, Slowers lihat. Jadi tapi di sini tuh ada 2 ya. Ada 2 packaging gitu ya. Boleh dijelasin nggak sih kak kenapa 2 packaging ini bisa berbeda gitu? Oke. Boleh kali ya? Boleh, silakan. Ya, jadi di sini ada 2 packaging. Ini packaging lama kayak gitu, dan ini packaging baru kayak gitu. Kenapa kita merubah gitu dari packaging ini ke ini karena dilihat dari apa namanya kerapihan kayak gitu. Karena bisa dilihat kalau di sini kurang rapi kayak gitu, colorful. Jadi kita meminimalisir ininya tuh kayak cuman sebagiannya aja Depan kayak sama gitu, belakangnya. depan di belakang aja. Seperti itu berarti yang setelah lolos ya kak ya, itu kita pakai yang sebelah sini. Iya, pakai yang Sebelum lolos terbaru. kita di sebelah sini. Iya. Oke. Selain itu juga kita kenapa pergantian packaging tuh respon pasar. Kita waktu itu melakukan uji ini kan, uji keterimaan di pasar. Nah kita bawa produk kita dengan 2 packaging ini yang lama dengan yang baru. Nah kita tanya ke masyarakat gitu. Waktu itu di Responnya ya? KP3B ya. KP3B. Kita tanya gitu. dan mereka mayoritas pada memilih yang ini. Bagus sih kak packagingnya karena
gampang juga diginiin, langsung Mm-mm. lotion gini gitu ya. Jadi agak memudahkan juga untuk memakainya. Ya sih Kak, pasti dalam proses pembuatan entah itu packagingnya bahkan produknya gitu kan. Mm-mm. Tadi sempat kakak juga bilang bahwa banyak kegiatan atau segala macam gitu. Boleh dijelaskan gak sih Kak bagaimana cara kakak untuk memanage dari 5 orang ini kan banyak nih Kak. Mm-mm. Kegiatannya juga berbeda-beda Beda-beda, iya. gitu. Nah menurut kakak sebagai ketua Mm-mm. ataupun anggota ada nggak sih solusi yang bisa memanage waktu dari anggota tim kelompok kakak gitu? Gitu. Dari anggota dulu. Betul gitu. Oke, kalau dari saya gitu ya sebagai ketua untuk memanage waktu anggota saya yang 5 orang ini, ya tadi sebenarnya kita tentuin dulu nih teman-teman tuh pada bisanya waktunya di mana. Terus menanyakan kepada teman-teman anggota itu sebenarnya PKM ini jadi prioritas kalian atau bukan sih gitu. Kalau jadi Iya. segala sesuatu kalau itu prioritas kita bakalan kita utamain dong, bakalan kita ya gimana pun kesibukan kita pasti bakalan diluangin waktunya. Nah, kalau dari saya seperti itu menanyakan dulu ke anggota, ini tuh prioritas kamu bukan? Kamu ikut PKM hanya untuk memenuhi ajakan teman atau memang kamu punya tujuan di situ? Itu Karena yang pertama satu tadi niat ya. Kalau iya, misalnya kita ikut PKM kita harus niat gitu. Karena kalau misalnya kita nggak niat kan ujung-ujungnya Iya, karena banyak juga sih dari teman-teman PKM lain yang kemarin ya udah lolos tuh mereka pergantian bahkan pergantian anggota semua tim anggota semua memang bisa, anggota tim semua Bisa. diganti. bisa diganti Bisa anggota selama itu kita belum presentasi ke PKP 2 PKP2. ke nasional. gitu. Oh gitu. Ya pastinya ketika menjalani proses pembuatan gitu ya, kakak pasti akan ada merasa stuck lagi nih. Nah, iya. Stuck lagi untuk mencari ide atau bagaimana. Nah bagaimana sih cara tim kelompok kakak atau mungkin Kak Fasya, Kak Salsa untuk bisa melalui itu semua? Kalau misalkan stuck ya, waktu itu pernah kayak gitu kejadian itu terkait formulasi kayak gitu. Oh, oke, Gitu. Nah, formulasi. karena formulasi ini belum ada kayak gitu. Jadi kita punya ide tapi kita nggak tahu nih Nggak cara tahu bikinnya bikinnya gimana, gimana. ingredients bahannya seperti gitu. apa tuh kita nggak tahu. Oh nggak tahu sama sekali. Cuma ngajuin ide aja udah gitu. Oke. Karena kita nggak expect Nggak ya expect kalau bakal bakal lolos gitu. Oke, terus Kak? Lanjut. Terus habis itu tuh kita sampai kayak bingung gitu, sampai nanya gimana ini karena di sini kebetulan dosen pembimbingnya tuh kurang Beda ini bukan membidangi bidangnya. Oh Bukan. seperti Bukan. itu. Iya, beda gitu. Dan akhirnya ya dengan segala nama itu tuh sampai ya Allah, konsultasi ya ke beberapa dosen yang beda jurusan. Ah, gitu. Ya, Terus- menanyakan ini gimana sih Pak Bu cara buatnya, terus komposisi yang sesuai itu seperti apa kita menanyakan terkait gitu. Oh berarti cari dosen yang selinjur lagi kali Iya, ya betul. dengan pembahasan PKM kakak ini gitu. betul. Boleh nih. Oke, jadi di sini aku juga salvok nih ada semacam poster, ada tumbler bahkan ya. Iya. Dan packaging yang dulu dan setelah diperbarui. Mungkin untuk caranya itu tinggal dibuka sebetulnya. Dan juga nanti tinggal dipencet gitu dan dioleskan gitu ke kulit gitu. Hanya bagian area seperti tangan, kaki kayak gitu, leher kayak gitu. Untuk bagian wajah jangan sih. Oh, Karena kan wajah kan pH buat wajah sendiri beda ya Beda sama sendiri. kulit. berarti Iya, Kak, boleh tahu nggak sih Kak sedikit aja isi dari lotion ini tuh apa dan untuk apa gitu kita harus memakai lotion ini gitu? Oke, ini sebenarnya di bagian belakang packaging ini ada ini ya, ada tulisannya komposisi. Dia tuh di sini terdiri dari ekstrak bawang putih, terus juga ekstrak serai dan juga daun mint. Selain itu juga di sini ada tambahan gliserin dan beberapa bahan-bahan yang diperlukan untuk membuat lotionnya. Seperti itu ya Kak. Ya, Berarti ini hanya untuk nyamuk saja atau bagaimana Kak? ya ini khusus untuk nyamuk. Khusus Karena untuk kan, nyamuk. bahan dasarnya kan dia serai ya, dimana serai sendiri tuh dia bisa sebagai penolak nyamuk. Oke. Untuk tadi kan kakak sudah menjelaskan bahwa kakak kesulitan untuk mencari dosen yang bisa paham untuk pembuatan seperti ini dan Iya. kakak juga kan tidak ada
pengalaman untuk membuat seperti ini gitu ya. Iya. Nah, Ide dong. kira-kira berapa lama sih Kak waktu pembuatan produk lotion Kakak ini gitu? Untuk uji cobanya mah sampai sebulan. 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 Iya. Tapi Wah. pas udah kita tahu ingredientsnya sesuainya seberapa, terus cara pembuatannya supaya dia dari bahan cair bisa jadi lotion tuh gimana, itu sebentar doang, ya, 2 mingguan. Wah, terbilang cepat ya Kak ya. Cepat. Karena memang ada yang dari jurusan biologi, Iya. IPA yang paham dengan isi-isinya gitu, bagaimana caranya juga pastinya sudah ada basicnya gitu. Cuman ya sebelumnya memang belum ada pengalaman, jadinya bingung awalnya gitu ya. Iya. Tapi alhamdulillah selama 1 bulan, kira-kira total berapa tuh Kak? 1 bulan dari awal percobaan hingga Dari terjadi dapat nih lotion yang bagus dan sesuai gitu. sebulan setengah. 1 bulan setengah. Terbilang cepat sih. Iya. Iya, tadi juga kan Kakak sudah menjelaskan ide-ide bagaimana Kakak bisa mendapatkan produk ini, ide awalnya seperti apa gitu ya. Nah, ada nggak sih cara-cara buat Stulovers mungkin ada yang ingin ikut PKM tapi supaya dilirik sama juri gitu Kak? Karena kan Oke. pasti kalau misalnya kita asal mengajukan judul gitu ya, itu pasti kan tidak dilirik sama sekali Iya. sama juri gitu. Iya. Jadi menurut Kakak tuh gimana sih cara-caranya kita? Kalau buat judul sendiri ya, kalau judul tuh kita sebenarnya harus cari gitu. Judul yang kita mau ajuin ini punya novelty apa gitu. Novelty apa gitu? Punya novelty apa? Kalau kira-kira kayak judulnya biasa aja gitu, nggak ada keterbaruannya, kayak juri ataupun dosen pembimbing juga pasti bakalan nolak. Judul kamu kok kayak udah banyak. Benar. Kita cari. Sebenarnya bawang putih, serai, daun mint itu udah banyak ya dipakai di dibuat penelitian tuh udah banyak. Nah, cuma kita nih mau menggabungkan gitu. Gimana si 3 bahan ini kita gabungkan jadi satu gitu. Karena yang kami tahu itu kalau bahan-bahan ketiga ini hanya dipakai terpisah gitu, kayak serai dipakai terpisah gitu. Terus bawang putih juga digunakan secara terpisah gitu. Kalau bawang putih kan dia bisa dijadikan insektisida kan, insektisida alami gitu. Iya. Nah, itu dia hanya digunakan ya udah toh bawang putih aja gitu. Nah, kita gimana nih caranya biar 3 bahan ini dikombinasikan jadi satu. Jadi produk apa lotion nih? ini Ya, gitu ya. Nah, dari situ novelty sih yang paling penting. Terus juga gimana cara kita bisa tahu novelty itu ya, kita balik lagi baca gitu, baca. Berarti intinya kalau misalnya kita mau nyari judul untuk dilirik sama juri nih Stulovers, kita harus tahu dulu nih novelty-nya apa dari judul kita gitu ya. Betul sekali. Bisa juga kalau itu cari dari permasalahan sekarang nih yang lagi booming apa. Iya, Nah, itu gitu diangkat ya. tuh. Karena memang iya, dari sebelum-sebelumnya aku sempat lihat juga kalau misalnya PKM kebanyakan yang lolos itu yang mengambil judul-judul yang lagi hangat gitu yang ya. lagi hits judulnya apa benar nih? banget. Iya. Iya, seperti itu ya Kak ya. Nah, itu tuh Stulovers tipsnya supaya kita judulnya itu dilirik sama juri. Jadi mungkin Stulovers boleh nih ngambil cara yang tadi dijelaskan oleh Kak Salsa dan Kak Fasya. Ya, Kak Salsa dan Kak Fasya, balik lagi nih, setiap kelompok pastinya ada drama-dramanya nih. Betul gak Kak? Iya, bener banget. Menurut kakak-kakak nih, Kak Salsa dan Kak Fasya, Kak Salsa sebagai ketuanya, Kak Fasya sebagai anggotanya, nah ada 2 POV nih, ada 2 sudut pandang. Itu tuh kira-kira apa sih drama yang paling berkesan selama pembuatan proposal ini? Dari anggota dulu. Dari anggota gimana? Kadang kayak ya itu dari permasalahan itu kadang kan beda jadwal kayak gitu kan, kita harus kumpul buat bikin proposal segala macem, itu kayak aduh ini harus nyesuaiin lagi gitu kan, apalagi kadang tiba-tiba ada dosen yang kayak berubah jadwal jadi kita harus nyesuaiin lagi terus ya kadang ada salah paham lah kayak gitu lah, salah paham sama ketua gitu. Kenapa nggak bisa ini, terus kayak ya drama ngambek-ngambekan ya ada ya. Pasti sih Kak, pasti ya. Drama ngambek-ngambekan kayak gitu sih, dan juga apa ya, miskomunikasi juga. Miskomunikasi. Sering banget miskomunikasi, jadinya bikin kita tuh kadang agak renggang dikit tapi nanti nyambung lagi karena pastinya harus nyelesain ini karena visi misi saya hampir sama kayak Salsa, jadi pengen gitu lolos pendanaan ini kayak gitu.
Itu sih. Dramanya lebih ke miskom ya. Iya. Sama yang itulah drama-drama ngatur waktu itu ya. Iya, itu sih paling aduh. Nah, kira-kira menurut kakak hal yang tidak terduga nih selama ikut PKM ini apa sih kak? Lolos pendana. Iya, lulus pendanaan. Karena yang submit tahun kedua itu, yang pertama kan tadi nggak lolos ya, sampai fakultas. Yang tahun kedua kita nyoba lagi, itu kita kayak ya udahlah, udah pasrah gitu. Udah nggak tahu nih kalau lolos ya alhamdulillah, kalau misalkan enggak ya udah gitu. Nggak tahu kita juga tiba-tiba dikabarin Lolos. Iya. Oke. Ya, udah. Tapi pas kakak lolos di UNIF dulu atau bagaimana tuh kak? iya ke UNIF dulu. Lolos ke UNIF dulu, berarti sebelum pembuatan produk gitu ya? Iya sebelum pembuatan produk masih proposal, Oh, masih ide aja. Gitu. Masih ide aja dan itu alhamdulillahnya lolos gitu. Dan Iya. itu nggak nyangka ya, nggak terduga ya. Tapi alhamdulillahnya sekarang sudah muncul Iya, produk muncul ini produk. gitu ya. Iya, menurut kakak juga nih, Kak Fasya ataupun Kak Salsa, apa sih yang harus kita punya dalam PKM ini gitu? Atau dari kelompok yang kita sekarang nih sama-sama kelompok itu tuh yang kita harus punya tuh, apakah harus ide, apakah harus teamwork atau bagaimana Kak? Teamwork sih. Teamwork sih. Kalau teamwork ide itu itu nanti kita bisa cari ya, kalau ide Bareng-bareng. bisa cari bareng-bareng dengan tim. Tapi kalau dari teamworknya udah bermasalah, susah buat nyari ide. Agak susah ya. Iya. Ya, jadi benar-benar kita Stulovers kalau misalnya mau mencari orang-orang untuk mengajukan PKM nih atau bikin kelompok PKM, teman-teman harus mencari teamwork ya. Teamwork yang sangat amat bagus. Jadi itulah salah Sama-sama satu saling support. iya Iya. benar-benar salah satu yang mendasari bahwa supaya si PKM ini lancar gitu ya. Salah satunya teamwork ya. Oke, lanjut lagi nih. Mungkin teman-teman Stulovers ini pastinya mau kalau misalnya mau ikut PKM gitu, agak bingung juga nih. Kira-kira ada nggak sih Kak kesalahan-kesalahan kecil untuk pemula kayak aku gitu ya untuk ikut PKM? Kesalahan-kesalahan kecil yang bisa proposal pada saat kita mengajukan proposal itu Ditolak. ditolak seperti itu Kak. Dari ini sih, biasanya tuh kesalahan dari mahasiswa itu males baca buku panduan. Iya Ah. sih ya. Iya, Bener banget karena Males kayak banget aduh baca buku banyak. panduan. Iya gitu. banyak banget berapa halaman Iya, gitu iya. kan kita harus baca. Ya banyak sih teman-teman juga kan yang mengajukan, tapi ternyata mereka males gitu baca buku panduan dan hanya nanya ini udah benar belum ke temannya juga, dan temannya juga belum tentu membaca itu Iya, dengan betul. dengan Karena memang susah banget ya literasinya. Iya. Apalagi baca yang panjang-panjang gitu. kayak Kalau aduh bukan males novel. lah udah atau kirim GPT ini udah benar belum proposal saya. Iya. Tapi itu work gak sih Kak? Tapi itu gak sih kalau ke GPT tuh sebenarnya bisa gak sih Kak kayak gitu? Enggak sih, mendingan Karena- lebih ngecek iya, sendiri ngecek sih. sendiri. Oh, cek sendiri gitu ya. Oke. Berarti kesalahan-kesalahannya tuh kayak semacam belum baca buku buku panduan panduan, gitu. Oke. Atau belum dia juga kayak misalnya dia udah baca nih buku panduan tapi kurang teliti. Misal di buku panduan marginnya harusnya Times New Roman, nah ukuran 12. Nanti dari teman-teman misal kayak ya itu sebenarnya kayak hal-hal yang sebenarnya bisa diantisipasi kalau kita ngerjain proposal dari jauh-jauh hari. Kalau kita ngerjain proposal udah mepet deadline kan kayak udah untuk pengecekan kepenulisannya lagi juga kayak udah deadline udah kumpulin aja gitu. Kadang salah ukuran font, misal ukuran harus 12 jadinya 11 itu juga enggak. Gitu. Kesalahan kecil itu Iya. berarti intinya mah kita harus baca buku panduan Iya. untuk Stulovers di note ya. Oke, selama kakak menjalani proses bersama tim, ada nggak sih rasa-rasa kayak aduh minder banget nih proposal aku, apakah bakal lolos, apakah proposal tim kita bakal lolos, tim lain mah kayak gini, tim ini mah kayak gini gitu. Pernah nggak sih Kak? Pernah sering. Itu gimana tuh cara kakak lebih menguatkan gitu, apalagi Kak Salsa sebagai ketua tim untuk bisa nge-support teman-temannya bahwa jangan minder nih, jangan minder. Itu bagaimana sih Kak? Oke, kalau dari saya ya sebagai ketua untuk mensupport teman-teman, kadang mereka juga melihat kayaknya judul kita nggak menarik ya sama judul orang gitu. Kayaknya proposal orang lebih keterbaruan, proposal kita kayaknya biasa aja gitu. Kayak ya udah kita coba dulu aja, kan belum tentu yang di mata kita nggak menarik, barangkali di mata juri menarik. Betul ya. Dan dari situ tim kelompok kakak juga
Iya, pas jadi dapat pencerahan lah ya sedikit ya. Kita sih kan kita sudut pandang tiap orang kan beda-beda gitu. Kan dari kita nggak menarik, dari orang lain menarik. Betul sekali, Lovers di note juga ya ini. Jadi kita jangan terlalu memikirkan kelompok lain, kita lebih fokus ke kelompok Sama kita. iya kelompok gitu ya. kita sendiri. Oke, Dimaksimalkan kelompoknya. oke, iya. Kak Salsa, aku juga sempat dapat informasi sih bahwa kakak juga sempat dapat pendanaan hibah ya Iya, betul. dari Yayasan Biodiversity Warriors. Betul. Sama kita berdua juga. Berdua juga. Iya, Wah, setim betul juga. sekali. Memang sudah sehidup sejiwa selolos itu gitu ya. Boleh nggak sih Kak ceritain dulu sedikit aja? Oke, itu sama sebetulnya kayak PKM itu lolos di pengajuan tahun kedua. Oh, tahun kedua juga. Dan iya. itu bersama dengan PKM. Bersamaan dengan Bersamaan. PKM. Wow. Makanya waktu itu kita hektik banget kemarin. Bener-bener ya. Iya. Gimana Jadi tuh, Kak, prosesnya? awalnya tuh kita juga mengajukan ya terkait itu proposal yang dari Biodiversity Warrior. Waktu pas tahun awal kita terkait apa ya judulnya? Sama ya, rumput laut juga. Rumput laut. Kita mengangkat rumput laut, tapi dia tuh dibuat sedotan tahun kemarin. Nah, terus nggak lolos kan di situ. Ya udah kita akhirnya mencoba lagi di tahun kedua. Nah, tahun kedua kita olah si rumput laut ini jadi eco poly bag, jadi plastik. Eco polybag. Jadi plastik, terus ya alhamdulillah lolos dan pengumumannya nggak berjauhan dengan PKM selang berapa ya, sebulan ya. Sebulan. PKM dulu terus baru itu, makanya aduh ini gimana? Ini sebenarnya ada sedihnya, ada bingungnya gitu ya. Iya. Ada terharunya juga lolos dua-duanya gitu. Oh iya Kak, boleh nggak sih tahu apa judul proposal yang lolos pada saat yang di yayasan ini, yang biodiversity ini? Oke, untuk judulnya sendiri sebetulnya lebih ke pemanfaatan rumput laut ekomakotoni menjadi eco polybag kayak gitu sih Kak. Kurang lebih kayak simpel-simpel aja, tapi kayak langsung tak gitu. Kenapa kakak mengambil rumput laut untuk eco polybagnya ini? Karena rumput laut itu yang kita sih sebenarnya datanya based on jurnal ya. Kita jurnal, nggak ya dari kita jurnal. nggak belum survei langsung kalau bikin proposal tuh karena mengingat waktu dan lain-lain ya. Nah jadi kita cari dulu nih di jurnal gitu apa namanya kayak Banten ini punya potensi apa dia di Banten. Akhirnya kita menemukan salah satunya rumput laut itu ada di daerah Desa Lontar ya. Nah pas ternyata kita ke sana bertemulah dengan petaninya, ketua nelayan rumput lautnya itu, beliau bilang kan, ya memang di Banten itu salah satu yang memproduksi rumput laut terbesar. Kan ada 3 kata yang informasi yang kami dapat tuh dari nelayan itu ada tiga wilayah, ada 3 daerah yaitu Banten, Jawa Tengah, dan satu lagi Lampung ya. Gitu. Nah makanya dari itu kami mengangkat nih gimana caranya si rumput laut ini nggak hanya dijual mentah, karena pas kita datang ke sana si nelayannya bilang kalau kita ini cuma jual mentah aja rumput laut, jadi rumput laut mereka budidayakan terus nanti mereka jual gitu aja. Nah kita gimana caranya biar dia punya nilai tambah ya. Nah akhirnya kita coba lah kita jadiin plastik, apakah bisa, kita baca-baca lagi jurnal, ternyata ada salah satu kandungan di dalam rumput laut itu yang bisa kita gunakan untuk pembuatan plastik. Oh seperti itu. Kira-kira fungsi dari eco polybagnya ini apa sih Kak? Nah, di sini untuk eco polybagnya ini buat penanaman mangrove tersendiri kayak polybag kayak gitu. Oh Polybag seperti itu yang hitam buat itu, yang buat tanaman tuh kan buat bawahnya. tanaman itu Iya. eco polybagnya. Iya. Oh seperti itu. Tapi di sini eco polybag kita itu bisa langsung ditanam langsung dengan tanah gitu. Jadi nggak usah dicabut kan, biasanya kalau plastik tuh langsung plastik yang Dicabut biasa dulu. langsung dicabut Oke, dulu. iya. Kalau ini bisa langsung ditanam. Iya, kayak gitu. Bisa jadi nutrisi juga kayak gitu langsung. Karena memang buat ini dari tanaman. rumput lautnya Iya, gitu, jadi betul. bisa terurai gitu, bisa jadi nutrisi juga gitu ya. Nah pastinya nih kakak nih sudah mengikuti PKM, sudah mengikuti tadi pendanaan juga hibah ya, Iya, hibah dari Yayasan Biodiversity Warriors gitu. Pastinya kan kakak pastinya merasa bangga gitu ya, sudah lolos PKM, sudah lolos dari yayasan itu. Nah kira-kira sih selain yang tadi sudah lolos itu, ada nggak sih manfaat terbesar yang kakak rasakan gitu? Manfaat terbesar, kalau dari saya ya, dari sudut pandang saya, untuk manfaat terbesarnya itu dikenal dosen. Oh dikenal dosen ya? Ya itu sih kalau jadi apa ya, jadi kalau kita
dikenal dosen kan kayak jadi lebih mudah gitu lah. Apa yang kita perlukan tuh jadi lebih mudah gitu. Dipermudah juga sama jurusan apa yang kita perluin buat penelitian tuh jadi gampang gitu dipermudah. Iya betul. Terus yang paling berasa banget ya itu dikenal dosen. Selain itu ada lagi nggak Kak? Entah itu dari mungkin nilainya lebih baik atau bahkan dapat konversi mungkin? Oh iya, konversi. Oh, ada. Konversi KKM. KKM berarti Kakak nggak ikut KKM? Iya, nggak ikut KKM. Tuh Stulovers boleh nih untuk Stulovers yang nggak mau ikut KKM boleh banget join PKM ataupun ikut dari yayasan itu ya Biodiversity Warriors nih, boleh banget nih Stulovers. Oke Kak, tadi kan sudah dijelaskan bahwa PKM itu apa, diceritakan prosesnya, drama-dramanya, hal-hal kesalahan kecil yang bisa mempengaruhi lolos tidaknya gitu, atau bahkan judul untuk dilirik sama juri gitu, Stulovers. Ada nggak sih tips dari kakak sebagai yang sudah lolos sampai pendanaan gitu untuk mahasiswa yang ingin memulai PKM? Kalau buat tipsnya sendiri ya tadi pertama itu kita niatnya dulu dikuatin niatnya, terus cari tim yang nyaman gitu, karena Teamwork tadi. teamwork ya, kita harus nyaman juga sama timnya. Kalau timnya nggak nyaman susah gitu. Terus yang ketiga yang paling penting cari dosen pembimbing juga yang kan kalau PKM sebetulnya dia ada beberapa skema yang dosen pembimbingnya nggak harus selinear dengan PKM yang kita ajukan. Tapi ada beberapa juga seperti contohnya RE. RE itu kalau kita ngambil terkait pembahasan kimia berarti dosennya harus dosen yang backgroundnya kimia seperti itu. Nah, cari dosen pembimbing yang juga selinear kalau bisa, terus juga yang nyaman dengan kita, terutama dengan ketua timnya, karena nanti kan yang akan berkomunikasi intens itu ada dari ketua dan juga dosen pembimbing. Jadi kalau dari ketuanya saja udah nggak sinkron nih sama dosen pembimbing itu susah. Seperti itu. Ada lagi gak Kak? Kalau dari saya itu tips gimana dari anggota saya? Betul sih, sama juga sama kayak salsa kayak gitu. Cuman tambahin lagi lebih ke ide juga sih sebetulnya kayak gitu, dan juga lebih memperhatikan panduan lagi. Terus juga kepenulisan itu karena penting banget kayak gitu, banget. Oke, itu tips-tips dari kakak ya sebagai yang sudah berpengalaman di bidang PKM ini, apalagi terlebih di PKMK ya Stulovers. Nah mungkin Stulovers nih boleh nih dicatat poin-poin yang tadi sudah dijelaskan oleh Kak Salsa ataupun Kak Fasya, atau mungkin nanti Stulovers mau ikut PKM lolos kan? Oke juga gitu. Boleh nggak sih Kak kasih satu pesan buat mahasiswa yang masih ragu untuk ikut PKM? Apa ya? Jangan takut sih, coba aja. Takut. Karena banyak ya kayak aku pengen coba tapi aku takut nih, aku belum punya pengalaman, takut nanti gimana. Udah coba aja dulu. Coba aja dulu ya. Yang penting iya coba aja dulu. Mungkin dari Kak Fasya ada satu pesan? Niatnya sih lebih dikuatin lagi kayak gitu. Niat sih kayak gitu. Karena kalau misalkan nggak niat ya percuma kayak gitu. Yang ada nanti di tengah jalan berhenti kayak gitu. Ya pokoknya Stulovers tuh satu pesan, intinya niat ya. Betul banget. Ya kakak-kakak, mungkin dari Stulovers sendiri ada yang ingin bertanya lebih dalam mengenai PKM ataupun hibah dari Yayasan Biodiversity Warriors gitu. Boleh nggak sih Kak kita tanya-tanya kayak gitu? Boleh nggak sih Kak? Boleh kita santai gitu. Boleh ya. Mungkin kita komunikasi lewat Instagram boleh kali ya. Boleh di-spill gak Kak? Mau IG pribadi atau IG ini nih Alita? Pribadi boleh dong. Biar lebih nyaman aja gitu. Boleh Kak Salsa IG-nya? Boleh, IG-nya Salsa Zen 10. Salsa Zen 10. Zen 10. Oke. Untuk Kak Fasya? Kalau saya Fasya NRL 685. Fasya NRL 685. Ya. Nah, boleh tuh teman-teman Stulovers yang ingin bertanya lebih dalam terkait PKM ataupun hibah dari Biodiversity Warriors, boleh nih tanya-tanya Kak Fasya ataupun Kak Salsa gitu. Oke, Kak Fasya dan Kak Salsa. Untuk obrolan kita hari ini mengenai PKM gitu, itu sangat amat membuka insight baru gitu ya. Jadi mungkin untuk kedepannya aku juga bisa belajar dari Kak Salsa ataupun Kak Fasya gitu. Jadi selesai sudah pada obrolan kita hari ini, teman-teman. Iya. Jadi untuk pembahasan kita kali ini disudahkan gitu ya Kak ya. Karena tadi sudah kita dapat banyak banget
pengalaman baru dari kakak gitu ya. Jadi aku mau mengucapkan terima kasih kepada Kak Salsa dan juga Kak ya, Aswa dia kita undang ke sini. yang sudah bersedia untuk ngobrol-ngobrol bareng bersama Stu Lovers dan pastinya sama aku gitu ya. Ya, dan untuk Stu Lovers semuanya, terima kasih juga sudah menonton sampai akhir. Semoga dari pembahasan dan obrolan kita tadi Stu Lovers mendapatkan insight baru ya. Jadi sampai jumpa di Stu Lovers berikutnya.